Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Megita Dwi Pamungkas SPD MPD dan Ibu Nina Agustianingrum SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami terkait tugas akhir dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Mbak Vanessa Zepania, yang kedua ada Mbak Anif Marta, yang ketiga ada Mbak Amalia Kartika, yang keempat ada Mas Adi Darmawan, yang kelima ada Mas Rio Anggoro Pangestu, dan yang terakhir ada saya Diana Widyastuti. Langsung saja, di sini kelompok kami mendapat materi tentang kedudukan antara dua garis lurus, sudut antara dua garis, dan persamaan parameter suatu garis, di mana kami mengangkat sebuah soal, yaitu sebuah sungai yang lebarnya 40 meter akan diberi jalur untuk flying fox. Flying fox tersebut terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur pemberangkatan dengan panjang 66 meter dan jalur kembali dengan panjang 56 meter. Jika peta flying fox diibaratkan dengan koordinat kartesius, di mana tiap satu satuan mewakili 10 meter, titik pemberangkatan dan titik akhir berada di titik A, yaitu min setengah, 4, jalur pemberangkatan dari titik A melalui titik B 1,3 dan titik C 4,1, sedangkan jalur kembalinya berakhir di titik A setelah melalui titik D 2,4,5. Pada soal cerita yang telah saya paparkan tadi, di sini diminta untuk menjelaskan beberapa subpoin. Yang pertama ada gambarlah jalur pemberangkatan dan jalur kembalinya. Yang kedua, berapakah besar sudut yang terbentuk antara kedua jalur tersebut. Yang ketiga, selanjutnya jelaskan kedudukan antara jalur pemberangkatan dan jalur kembali. Yang selanjutnya, berapa jarak titik D ke jalur pemberangkatan. Yang selanjutnya lagi, tentukan persamaan parameter garis pada jalur keberangkatan. Yang terakhir, tentukan persamaan parameter garis pada jalur kembali. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada gambar ilustrasi terkait soal cerita yang telah saya paparkan tadi, seperti pada gambar yang tertera pada PPT. Berdasarkan ilustrasi pada soal, dapat digambar jalur pemberangkatan dan jalur kembali dalam bidang koordinat. Yang pertama-tama kita harus menggambar bidang koordinat terlebih dahulu dengan satu satuan mewakili 10 meter. Nah, diketahui lebar sungai adalah 40 meter. Jadi kita ambil dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 4, sehingga lebar sungai 40 meter. Selanjutnya, kita menggambarkan titik-titik koordinat yang ada dalam bidang kartesius, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya, titik D. Lalu kita menghubungkan titik-titik tersebut berdasarkan soal, yaitu ada jalur pemberangkatan dan jalur kembali. Untuk jalur pemberangkatan dimulai dari A, melalui B, dan berakhir di C. Sedangkan jalur kembali melalui D dan berakhir di A. Sehingga untuk panjang dari jalur pemberangkatan adalah 66 meter dan jalur kembali 56 meter. Jadi berdasarkan ilustrasi tersebut dapat digambar ilustrasi seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu menentukan berapakah besar sudut yang terbentuk antara kedua jalur tersebut. Nah, diketahui titik-titik koordinat pada garis 1 yaitu terdapat titik A yang berkoordinat di negatif setengah dan 4, kemudian titik D berkoordinat di 2 dan 4 setengah. Kemudian titik-titik koordinat pada garis 2 yaitu titik A yaitu negatif setengah dan 4, kemudian titik B yaitu 1 dan 3. Langkah pertama yaitu mencari gradien terlebih dahulu, gradien M1 dari titik-titik koordinat pada garis 1. Nah, menggunakan rumus M1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2-nya yaitu 4,5, Y1-nya 4, X2-nya 2, dan X1-nya setengah. Nah, di sini didapat
Gradien satunya yaitu 2/10. Kemudian mencari gradien 2 yaitu M2 dari titik koordinat pada garis 2. Menggunakan rumus yang sama dan didapat M2-nya yaitu negatif 2/3. Kemudian mencari besar sudutnya menggunakan rumus tan theta sama dengan kurung mutlak M1 dikurangi M2 dibagi 1 ditambah M1 dikali M2. Nah, M1 dan M2 yang tadi sudah didapat tinggal substitusikan ke rumus tan theta. Kemudian didapat tan theta yaitu sama dengan 1. Nah, 1 ini kan nilai dari tan 45, maka tetanya sebesar 45 derajat. Jadi, besar sudut yang terbentuk antara kedua jalur tersebut adalah 45 derajat. Baik, soal selanjutnya adalah jelaskan kedudukan antara jalur pemberangkatan dan jalur kembali. Sebelum masuk ke pembahasan soal, kita ketahui bahwa garis itu merupakan kumpulan titik yang terhubung dan hanya memiliki satu dimensi, yaitu dimensi panjang. Kemudian pada bidang dua dimensi, kedudukan dua garis ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kedua garis saling sejajar, artinya mempunyai jarak yang sama antara titik-titik pada garis dan tidak berpotongan pada suatu titik. Kemudian kedua garis saling berhimpitan, sama seperti sejajar, namun kedua garis yang berhimpitan ini tidak memiliki jarak dan terlihat kedua garis itu menyatu menjadi satu buah garis. Kemudian kedua garis saling berpotongan. Kedua garis yang berpotongan pada satu titik dan besar sudut yang dibentuk tidak sama dengan 90 derajat. Kemudian garis yang saling tegak lurus. Kedua garis berpotongan pada satu titik dan besar sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut adalah 90 derajat atau siku-siku. Kembali kepada soal. Pada soal, jalur pemberangkatan dan jalur kembali tersebut diibaratkan oleh kedua garis yang tampak berpotongan pada satu titik, yaitu titik A. Sudut yang terbentuk pada dua jalur itu adalah 45 derajat sesuai dengan perhitungan subsoal sebelumnya. Karena kedua jalur tersebut sebesar 45 derajat sudutnya, kita lihat dari definisi, kedua garis yang berpotongan di satu titik dan besar sudut yang dibentuk tidak sama dengan 90 derajat, maka dikatakan bahwa kedua garis tersebut saling berpotongan. Jadi, kedudukan antara jalur pemberangkatan dan jalur kembali adalah saling berpotongan. Baik, untuk selanjutnya kita mencari jarak dari titik D ke jalur pemberangkatan. Nah, dapat diketahui sebelumnya bahwa jalur pemberangkatan itu merupakan garis yang melewati titik A dan juga titik C dengan koordinat titik A negatif 0,5 dan 4 dan koordinat titik C yaitu 4,1. Nah, sehingga diketahui bahwa X1 sama dengan negatif 0,5, X2 nya 4, Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 1. Lalu kita substitusi ke dalam rumus persamaan, yaitu rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga didapatkan Y min 4 per 1 dikurangi 4 sama dengan X plus setengah per 4 plus setengah. Dihasilkan persamaannya yaitu 2x plus 3y negatif 11 sama dengan 0. Nah, kemudian jika sudah diketahui persamaannya, kita mencari jarak titik D ke garis AC-nya dengan titik D koordinatnya yaitu 2,4,5. Nah, untuk mencari jarak ini menggunakan rumus D sama dengan mutlak AX1 ditambah BX1 ditambah C per akar
A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita substitusikan, yaitu D sama dengan mutlak 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 4,5 dikurangi 11 per akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga dihasilkan 6,5 per akar 13. Nah, didapatkan D sama dengan 6,5 per 3,6, sehingga D-nya dihasilkan 1,81. Jadi jarak titik D ke garis AC atau jalur pemberangkatan yaitu 1,81. Baik, untuk selanjutnya yaitu menentukan persamaan parameter garis pada jalur keberangkatan. Pada soal yang sudah dijelaskan tadi, pada jalur keberangkatan terdapat titik A, B, dan C, di mana kita akan mengambil 2 titik untuk menentukan persamaan parameternya. Bisa dengan titik AB, BC, atau dengan titik AC. Di sini saya mengambil titik A dan titik C, dan kita misalkan untuk titik A yaitu sebagai A dan titik C sebagai B. Kemudian kita mencari vektor AB, di mana vektor AB sama dengan buka kurung B minus A tutup kurung, sama dengan 4 dikurangi min setengah, kemudian 1 dikurangi 4, menghasilkan vektor AB sama dengan 4 setengah, minus 3. Yang selanjutnya mencari persamaan parameternya dengan rumus R sama dengan RO ditambah T dikali A, vektor AB. Yang kemudian untuk R-nya itu yaitu variabel, dan saya mengambil variabel X dan Y. Kemudian untuk RO-nya itu titik awal atau titik A dari pemberangkatannya itu. Kemudian ditambah T dikali vektor AB, menghasilkan X sama dengan min setengah ditambah 4 setengah T, untuk Y sama dengan 4 minus 3T. Jadi untuk persamaan parameter di titik AC dan itu adalah X sama dengan min setengah plus 4 setengah T, ya untuk Y sama dengan 4 min 3T. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal F, yaitu tentukan persamaan parameter garis pada jalur kembali. Nah, pada jalur kembali ini kita menuju ke titik A dengan koordinat negatif setengah, 4 melalui titik D dengan koordinat 2,4 setengah. Nah, langkah pertama diambil titik A dan titik D, dan kita misalkan titik D dengan koordinat 2,4 setengah sama dengan C. Kita misalkan sebagai C. Lalu titik A dengan koordinat negatif setengah, 4 kita misalkan sebagai D. Lalu langkah kedua mencari vektor CD. Vektor CD dapat dicari dengan D min C. Nah, vektor CD sama dengan negatif setengah dikurangi 2, 4 dikurangi 4 setengah. Lalu kita dapatkan vektor CD sama dengan negatif 2 setengah, negatif setengah. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari persamaan parameternya dengan rumus R sama dengan RO ditambah T CD. Nah, dengan rumus tersebut kita dapatkan X sama dengan 2 dikurangi 2 setengah T, dan Y sama dengan 4 setengah dikurangi setengah T. Nah, jadi kita dapatkan persamaan parameter garis pada jalur kembali, yaitu melalui titik D menuju titik A adalah dengan X-nya X sama dengan 2 dikurangi 2 setengah T, dan Y-nya Y sama dengan 4 setengah dikurangi setengah T. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.